Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran yang pertama, surah Al-Kafirun. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, surah Al-Kafirun adalah di antara surah dalam Al-Quran yang membahas toleransi beragama, ayat 1 sampai 6. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109. Asbabun nuzul atau latar belakang turunnya surah Al-Kafirun adalah karena ajakan orang-orang kafir atau kaum musyrikin Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Tuhan atau berhala yang mereka sembah. Mereka ingin mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk menyembah Tuhan orang-orang musyrikin Mekah dalam 1 tahun. Setelah itu, orang-orang musyrikin Mekah akan menyembah Allah selama 1 tahun pula. Setelah peristiwa itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab ajakan kaum kafir Mekah tersebut. Anak-anak, mari kita mempelajari kandungan surah Al-Kafirun agar kita dapat mengerti toleransi dan batasannya. Pernahkah kalian mempunyai tetangga yang berbeda agama? Dan apakah yang kalian lakukan jika mereka mengundang seluruh keluarga kalian untuk menghadiri acara hari besar keagamaan mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama, baik yang beragama Islam maupun di luar agama Islam. Tetapi ketika menyangkut masalah akidah, kita harus tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mencampur adukan masalah akidah.
Perintah Allah ini terdapat pada surah Al-Kafirun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Surah ini adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran yang terdiri atas 6 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Dan surah Makkiyah merupakan surah yang diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Mari kita belajar melafalkan surah Al-Kafirun dengan tartil sesuai dengan tajwid yang telah kita pelajari. Menerjemahkan surah Al-Kafirun. Setelah membaca dengan benar, perhatikan arti kata yang ada dalam surah Al-Kafirun. Jika memperhatikan arti kata yang ada dengan seksama, kalian pasti dapat menerjemahkan surah Al-Kafirun. Yang pertama, mufrodat atau arti kata. Qul artinya katakanlah. Ya ayyuha artinya wahai. Al-kafirun artinya orang-orang kafir. La artinya tidak. A'budu artinya aku menyembah. Ma artinya apa? Ta'buduna artinya kalian sembah. Wa artinya dan. Antum artinya kalian. Ana artinya aku. Abidum artinya penyembah. Abattum artinya kalian sembah. Lakum artinya untuk kalian. Abiduna artinya orang-orang yang menyembah. Dinukum artinya agama kalian. Li artinya untukku. Dini artinya agamaku. Setelah membaca arti kata per kata surah Al-Kafirun, terjemahkan secara keseluruhan dalam buku kalian, kemudian cocokkanlah dengan terjemahan berikut ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nama Al-Kafirun diambil dari lafaz ayat pertama. Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Kita mengetahui
bahwa orang-orang kafir Quraisy senantiasa menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengancam Nabi Muhammad, namun beliau tidak pernah takut terhadap mereka. Orang-orang kafir juga melakukan rayuan atau bujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, upaya mereka selalu gagal. Nabi Muhammad menolak dan terus menyampaikan Islam sehingga pengikut beliau terus bertambah. Melihat kenyataan itu, mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajukan penawaran yang lain, yaitu mereka bersedia menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun dengan syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya juga bersedia menyembah Tuhan orang-orang kafir selama 1 tahun pula. Menjawab tawaran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun untuk membantah orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun mengajak kita untuk bersikap tegas kepada orang-orang kafir, terutama dalam hal ibadah. Islam tidak melarang umatnya untuk bermuamalah kepada umat lain di luar Islam selama tidak menyangkut masalah ibadah. Kita harus tegas untuk menolak ajakan teman yang tidak Islam untuk ikut merayakan hari besar agamanya. Mahfuzot atau kata-kata mutiara, siapa yang sedikit kejujurannya, maka akan sedikit pula temannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu, untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.